Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tio Panghestu dari kelas 10 Logam 1. Saya di sini ingin menjelaskan wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat yaitu poin yang pertama, menurut Profesor Wan Usman atau wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Poin yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Poin ketiga, menurut kelompok kerja Lemhanas, wawasan Nusantara diusulkan untuk menjadikan TAP MPR yang dibuat pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Poin yang ketiga ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Poin yang kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Poin yang ketiga, kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Poin yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Poin yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi saling pengertian yang berdasar atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Poin yang keenam yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi
tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Sekian dari saya, Muhammad Dio Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.